wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Ririn Febrianti sebagai moderator. Kali ini tema talk show kita adalah menakar warisan 2 dekade pemerintahan Bapak Joko Widodo. Sebelum itu, kita perkenalkan dulu Bapak Joko Widodo itu siapa sih? Bapak Joko Widodo adalah mantan presiden kita ke-7 yang menjabat selama 2 dekade. Beliau adalah sosok yang membawa perubahan dalam pembangunan infrastruktur dan transformasi sosial di Indonesia. Bapak Joko Widodo dibesarkan di lingkungan Islam di Solo, Jawa Tengah. Dalam kepemimpinannya, Bapak Joko Widodo mendukung nilai-nilai toleransi, kerukunan antara umat beragama, serta menjalin hubungan baik dengan NU dan Muhammadiyah. Pendekatan agamanya lebih menekankan pada keberagaman, persatuan, dan moderasi dalam kehidupan berbangsa. Talk show tempat kita membedah isu, menganalisis fakta, dan mendengar suara dari berbagai perspektif. Hari ini kita akan tema yaitu menakar warisan 2 dekade pemerintahan Bapak Joko Widodo yang terdiri dari infrastruktur, bansos, dan digitalisasi. Bersama saya ada 4 narasumber luar biasa. Langsung saja kita sapa para narasumber hari ini yang sudah hadir bersama saya, yaitu ada Kak Andi sebagai pengamat politik. Selamat datang Kak Andi. Terima kasih Ririn, senang bisa hadir di sini. Kemudian ada Kak Rosa sebagai aktivis sosial yang sangat aktif memperjuangkan keadilan sosialnya. Selamat datang Kak Rosa. Terima kasih Ririn atas kami semua. Lalu kita juga punya Kak Freyani sebagai ahli transformasi digital. Halo Kak Freya. Terima kasih atas undangannya Ririn. Halo semua. Dan tentu saja suara dari netizen yang tidak bisa kita abaikan. Sudah hadir Kak Rahel sebagai content creator dan sering menyuarakan opini publik. Terima kasih sudah datang Kak Rahel. Terima kasih Ririn. Halo semua netizen, kenalin aku Rahel Buliana. Aku sudah siap jadi corong netizen hari ini. Wow, kita kasih tepuk tangan. Sebelum kita masuk ke pembahasan substansi, saya ingin mengajak semua untuk menarik nafas dan membayangkan selama 2 dekade kepemimpinan Bapak Joko Widodo sejak menjabat jadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI, hingga 2 periode Presiden Republik Indonesia. Coba deh pikirkan, apa sih yang paling membekas di benak kalian? Tapi sebelum kita masuk ke menakar warisan Bapak Joko Widodo, kita samakan dulu frekuensinya. Kita harus tahu apa itu warisan dari seorang pemimpin. Apa hanya soal fisik atau juga soal cara hidup baru? Bagaimana sih kalau menurut pandangannya Kak Andi? Oke. Jadi warisan itu multidimensi ya. Bukan hanya jalan tol dan jembatan, pemerintah pun harus turut hadir dalam hidup warganya. Jokowi ini dikenal dengan narasi seperti kerja gitu. Jadi yang dimana sebenarnya ini tuh menggambarkan pendekatan pembangunan yang tangible. Kalau dari Kak Rosa gimana? Kalau menurut saya, tapi harus dilihat juga kalau warisan itu pada sosial, jangan-jangan jalan dibangun tapi yang miskin tetap berbudaya. Itu yang ingin saya sampaikan. Benar sekali sih Kak Rosa. Saya setuju. Warisan digital juga penting. Apa kita makin inklusif atau justru menciptakan jurang digital baru? Kalau dari kacamata publik atau netizen itu gimana sih Kak? Kalau dari kacamata publik atau netizen, warisan itu soal apa yang terasa. Apakah hidup akan menjadi lebih baik atau malah penuh beban? Benar-benar Kak Rahel. Menarik banget sih, kita akan bedah lebih dalam dari setiap dimensi itu. Tapi sebelum itu, saya izin duduk dulu ya. Kita mulai dari dimensi yang paling tampak yaitu infrastruktur. Infrastruktur itu terdiri dari jalan tol, pelabuhan, bandara, semuanya digarap besar-besaran di era Bapak Joko Widodo. Kalau dari Kak Andi, kita mulai dari Anda ya. Bagaimana sih Anda menilai capaian infrastruktur di era Bapak Joko Widodo? Jika secara fisik ya pembangunan infrastruktur di era Jokowi ini masih sangat masif, bahkan merambah hingga keluar Jawa. Namun kita juga harus melihat dampaknya. Apakah itu akan berdampak langsung pada ekonomi warga lokal? Itulah yang harus kita evaluasi lagi ya. Dan secara angka pun luar biasa. Jalan tol ini bertambah signifikan. Pelabuhan dan bandara pun sudah
netizen itu gimana sih Kak Rahel? Netizen itu terbagi dua, Kak. Ada yang bilang, wah keren Indonesia makin maju. Tapi ada juga yang berkomentar, saya makan nasi bukan aspal. Dan ada juga yang berkomentar, jalan tol itu untuk siapa? Kalau warga nggak punya mobil, jalan tol itu bukan prioritas. Tapi kalau dilihat dari distribusi logistik, ada dampaknya juga. Jadi ya kita kritis saja. Kalau dari Kak Freya sebagai pakar teknologi gimana? Ya, kalau dari sisi saya sih infrastruktur digital juga perlu dibahas. Proyek seperti Palasari adalah langkah awal penting untuk pemerataan akses internet. Sayangnya, baru belakangan ini pemerintah mulai serius mengejarnya. Dan saya rasa selama ini porsi narasi lebih dominan di jalan dan bendungan. Menarik banget sih. Jadi meskipun terlihat masif, warisan infrastruktur belum tentu dirasakan merata ya. Nah, bagaimana dengan kehadiran negara lewat bantuan langsung yang juga erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari? Bantuan sosial. Ini kan ada ya Kak Rosa. Apa sih catatan Kak Rosa? Bansos itu penting, apalagi pas lagi pandemi kemarin ya. Tapi problemnya itu ada di pendekatan, terlalu transaksional, ada arus politisasi, dan data yang tidak akurat sering membuat distribusinya statis. Kalau menurut saya sih ya, saya melihat bansos ini tuh sebagai bagian dari demokrasi patronase. Memang pada saat krisis waktu itu, bansos ini memang lumayan menopang hidup gitu ya, menjadi penopang hidup kita. Tapi menjadi kompleks juga antara kebutuhan dan politisasi. Kalau Kak Freya? Bansos makin bisa, tapi tantangan justru muncul saat warga tidak paham cara klaimnya. Digitalisasi bansos tanpa edukasi adalah jebakan. Kak setuju juga soalnya. Setuju banget. Karena banyak banget di medsos yang bilang kalau yang dapat bingung cara dapatnya, atau yang lebih membutuhkan malah nggak dapat. Ini kan soal keadilan akses. Lalu apakah digitalisasi jadi solusi? Apa jadi nama masalah sih? Kalau dari Kak Freya sendiri gimana? Kalau menurut saya ya, Jokowi itu sadar pentingnya digitalisasi. Kita lihat dengan program SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik, Palakari, bahkan e-katalog LKPP. Tapi masalahnya bukan di teknologinya doang, tapi di ekosistemnya. Betul banget. Di banyak komunitas dan lingkungan saya, akses internet tidak menjamin keamanan. Kalau dari Kak tuh dari sisi publik gimana Kak? Dari sisi publik, digitalisasi bikin birokrasi agak terbuka, tapi juga menambah kesunyian. Karena kita lebih sering berinteraksi dengan sistem bukan manusia. Jadi kita ada rasa jauh dari negara. Oke, tapi jangan sampai lupa juga ya. Digitalisasi ini kan bisa juga gitu menjadi alat kontrol. Ada aspek surveillance dan pengendalian wacana yang sebaiknya patut untuk kita kritisi. Ini ngebuka ruang baru banget sih, bagaimana digital mengubah relasi negara dan warga. Dan apakah ini bagian dari warisan atau hanya sekedar alat sesaat? Kalau dari narasi publik, kalau tentang pandangan ini gimana ya Kak? Netizen itu cerdas dan sarkastik. Mereka lebih cepat menangkap inkonsistensi. Jadi kalau pemerintah bangga soal infrastruktur, netizen itu selalu bertanya, mana infrastruktur keadilan? Saya setuju. Warga bukan lagi sebagai objek. Mereka aktif dalam perubahan. Sayangnya suara dari bawah kadang menceler. Tenggelam oleh narasi. Dan sesuai dengan apa yang barusan dikatakan oleh Bu Rosa, memang benar. Ini adalah salah satu tantangan demokrasi digital. Jadi di sini suara siapakah yang didengar dan siapakah yang akan membentuk opini. Dan menurut saya jangan lupa algoritma juga menentukan warisan yang tinggi. Kalau semua pencapaian dipromosikan, kritik bisa tenggelam. Menarik banget ya, kita jadi bertanya, warisan siapa sih yang sedang kita bicarakan? Coba yuk kita tarik ke arah politik.
Kalau dari politik warisan, dia itu legasi atau legitimasi? Oke, jadi warisan ini bisa menjadi alat legitimasi politik. Pemimpin berikutnya ini akan berhadapan langsung dengan bayang-bayang Jokowi, suka maupun tidak suka. Kalau saya gini, Yang saya khawatirkan adalah warisan jadi alat menggunakan oligarki. Tapi kalau bukan dalam makanya kalau dalam dunia digital itu tanggapannya gimana sih, Kak? dalam dunia warisan bisa dipotong, tapi sejarah itu kedalaman, itu bukan sebenarnya. Setuju banget. Karena netizen akan mulai membedakan dan belajar cara membedakan mana pencitraan dan mana kenyataan. Lalu bagaimana kita melihat ke depan? Mari kita bahas soal kesinambungan. Saya ingin tahu menurut kalian apa aja dari semua warisan dari Bapak Joko Widodo yang pantas dilanjutkan dan apa yang sebaiknya ditinggalkan atau tidak dilanjutkan lagi. Kita mulai dari Kak Andi. Oke, jadi kalau menurut saya yang memang sepatutnya dilanjutkan itu adalah infrastruktur dan efisiensi birokrasi. Karena kedua hal penting ini dapat menjadi fondasi dari kemajuan ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Dan yang mungkin sebaiknya untuk ditinggalkan adalah top down dan sentralistik yang seringkali mengabaikan aspirasi atau kearifan lokal dari daerah-daerah yang berbeda, sehingga partisipasi masyarakat pun minim dan kebijaksanaan pun terasa jauh dari tujuan nyata. Lanjut kalau saya, apa sih kira-kira yang harus dilanjutkan dan tidak dilanjutkan lagi, Kak? Menurut saya yang harus dilanjutkan adalah respon cepat terhadap penanganan bencana atau gangguan. Karena kecepatan ini menunjukkan kesiapsiagaan negara, dan yang harus ditinggalkan adalah bansos yang tidak diperhatikan dan transparan. Sebab bansos yang tidak diperhatikan masyarakat dan tidak disebut hanya membuat Lalu terus harus dikerjakan. Selanjutnya adalah Kavrea. Apa sih yang harus dilanjutkan dan apa yang ditinggalkan? Kalau menurut Kavrea, menurut saya yang seharusnya dilanjutkan adalah digitalisasi pemerintahan yang telah membawa kemudahan, pelayanan publik dan efisiensi birokrasi. Asalkan dilakukan dalam pembahasan aspek keamanan data sih itu sudah bagus ya. Dan menurut saya yang seharusnya tidak dilanjutkan digitalisasi tanpa literasi. Karena meskipun teknologi terus berkembang, masyarakat harus memiliki pemahaman agar tidak tertinggal atau bahkan terpinggirkan dari sistem digital yang sedang berkembang. dari Kak, Menurut saya yang harus dilanjutkan itu adalah komunikasi yang terbuka, karena menunjukkan sikap bahwa pemimpin hadir dan mendengarkan suara rakyat dari berbagai lapisan. Dan yang harus ditinggalkan itu adalah gaya komunikasi yang terlalu scripted dan jauh dari realitas publik. Karena pendekatan semacam itu menciptakan jarak emosional antara pemerintah dan rakyat, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap niat baik pemerintah. dari semua ini benar-benar kesimpulan yang kaya banget. Semoga dari diskusi ini kita bisa mengambil pelajaran dan harapan baru bagi masa depan kepemimpinan di Indonesia yang lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan. Sebelum kita lanjut, kita tepuk tangan dulu ya untuk semua narasumber kita semua ini. Keren-keren banget ya. Nah, seru banget ya obrolan kita bareng para narasumber hari ini. Banyak insight yang bisa kita ambil dari pembahasan soal warisan dari Bapak Joko Widodo. Sekarang kita masuk ke sesi yang kita tunggu-tunggu. Apa sih kira-kira? Q&A atau sesi tanya jawab. Kita itu udah kumpulin
beberapa pertanyaan dan juga komentar dari para netizen. Kita kumpulin dari berbagai media yang kita temui. Dan sekarang waktunya para narasumber jawab langsung satu persatu. Apakah narasumber kita siap untuk jawab pertanyaan semuanya? Siap. Silakan dilanjut. Terima kasih. Ada pertanyaan pertama yang menarik dan banyak banget ditanyain nih bersama netizen. Penasaran banget sih, gimana sih pandangannya Kak Andi asal pertanyaan ini? Nih, pertanyaannya itu bertemakan tentang HAM, Papua dan demokrasi dibungkam dari reddit.com. Pertanyaannya, kritikus menyebut era 2 dekade ini tercatat pelanggaran hak asasi manusia, penahanan demonstran, tekanan di Papua, bahkan RUU kekerasan seksual melanggar. Itu fakta atau hoax? Oke, jadi begini ya. Sebenarnya ini bisa dikatakan benar. Ada catatan pelanggaran HAM pada era Jokowi, seperti penanganan demonstrasi dan isu Papua. Tapi itu tidak bisa dikatakan langsung sebagai kesengajaan sistematis. Pemerintahan pun banyak berdalih untuk menjaga stabilitas. Dan kemudian ada pun untuk RUU TPKS sebelumnya memang sempat tertunda, tapi pada akhirnya sudah mulai disahkan pada tahun 2022. Yang artinya tataran publik ini tetap bisa mendorong perubahan. Jadi ini bukan hoax, tapi realita yang memang harus butuh evaluasi terus-menerus. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih ya Kak Andi, jawabannya jelas. Kita jadi tahu kalau itu tuh bukan hoax ya Kak Andi. Iya. Ada satu pertanyaan lagi nih buat Kak Andi. Temanya itu presiden berkampanye, demokrasi jadi pesimistis. Tanyanya, netizen bilang ini melanggar netralitas presiden. Apakah menurut Anda presiden seharusnya benar-benar netral? Apa penjelasan hukum dan etika politik ini sih Kak Andi? Gini ya, sebenarnya kalau menurut hukum MK sudah memutuskan bahwa presiden dan wakilnya ini boleh saja mengikuti kampanye selagi di luar jam kerja dan juga tidak menggunakan fasilitas negara. Kemudian juga secara etika menurut publik ini tuh tidak etis jika seorang presiden dan wapres ikut berkampanye. Karena itu juga demi menjaga kepercayaan rakyat terhadap keadilan demokrasi. Terima kasih Kak Andi, keren banget ya jawabannya luar biasa ini. Kita kasih tepuk tangan buat Kak Andi. Tidak hanya di situ saja, kita masih banyak pertanyaan untuk para narasumber, yaitu ada pertanyaan selanjutnya untuk Kak Rosa. Apa Kak Rosa sudah siap untuk menjawab? Banget pastinya. Oke, di sini itu terdiri dari komentar netizen dari Ineke 948812. Keluarga nggak pernah dapat bansos, tapi lihat di kampungku orang yang nggak mampu, lansia yang udah tua, nggak berpenghasilan, dapetin bansos aja aku ikut senang. Walaupun dapatnya nggak seberapa, tapi sangat membantu orang-orang yang sangat membutuhkan. Komentar ini benar-benar positif banget. Kalau menurut Kak Rosa sendiri dari komentar positif ini, gimana tanggapannya Kak? Komentar ini sangat membantu karena menunjukkan bahwa bansos bukan jumlah terkecilnya, tapi soal siapa yang menerimanya. Seperti lansia dan warga yang kurang mampu, ada rasa keadilan sosial yang tumbuh di tengah masyarakat. Bahkan yang tidak menerimanya pun merasa ikut senang karena sistem ini bekerja sebagaimana mestinya. Dan itulah inti dari kebijakan sosial yang seperti itu. Wow, luar biasa sekali, keren banget Kak. Saya juga setuju banget sih tentang hal itu. Lalu satu pertanyaan lagi ya buat Kak Rosa. Dari Suwal Amol, berkat pembangunan sangat berdampak positif bagi saya bisa kerja meskipun hanya kulit proyek. Kali ini lagi kita komentarnya dapat positif lagi nih guys. Kira-kira gimana pandangan dari Kak Rosa tentang komentar positif ini? Komentar itu menunjukkan bahwa pembangunan di era Jokowi punya dampak yang nyata bagi masyarakat kecil. Meski hanya jadi kulit proyek, ada peluang kerja, ada harapan hidup. Ini penting karena ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya angka besar atau pembangunan yang mudah, tapi dilihat dari mana rakyat kecil ikut merasakan manfaatnya secara langsung. Bener banget Kak, emang dari proyek-proyek tersebut ngebantu banget banyak masyarakat di luar sana untuk dapat pekerjaan karena proyek tersebut benar membuat lapangan pekerjaan baru. Terima kasih Kak Rosa atas jawabannya, kita kasih tepuk tangan buat Kak Rosa. Nah, tadi kan Kak Andi dan Kak Rosa sudah, sisa dua lagi, yaitu ada Kak Freya dan Kak Raka.
Dari Sila ada 5. Pak Jokowi katanya dorong digitalisasi, tapi kenapa akses internet di desa-desa masih banyak yang lalai? Baiklah, izinkan saya menjawab. Pemerintahan Jokowi memang mendorong digitalisasi lewat pembangunan infrastruktur seperti Palakari dan perluasan BTS 4G. Tapi implementasinya belum rata. Tantangannya bukan cuma di dalam teknologi, tapi juga geografis, anggaran, dan koordinasi antar daerah. Meski ada kemajuan seperti internet masuk ke sekolah dan puskesmas, pemerataan akses masih jadi pekerjaan yang cukup besar, terutama di wilayah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar. Oh, luar biasa sekali Kak. Tidak hanya di situ ya Kak Freya, masih ada satu pertanyaan lagi buat Kak Freya dari bos ya. Satu pertanyaan lagi dari Jenko. Kenapa sih di era Jokowi makin banyak aturan soal internet? Kayak undang-undang ITE yang bikin takut ngomong. Jadi di era digital ini pemerintah memang berusaha mengatur ruang cyber, tapi banyak yang merasa kalau pendekatannya ini terlalu represif. Jokowi sempat mengakui undang-undang ITE bermasalah dan mendorong revisi, tapi prosesnya lambat dan belum menyentuh akar persoalan. Jadi tujuan resminya adalah menjaga ketertiban cyber digital, tapi publik menilai ini bisa mengancam kebebasan berekspresi. Jadi ini soal menyeimbangkan keamanan digital dan hak sipil yang masih menjadi debat sampai saat ini. Wah, jawaban yang keren banget dan jelas banget. Makasih banyak ya Kak Freya atas jawabannya, pasti berguna buat teman-teman pendengar juga. Kita kasih tepuk tangan untuk Kak Freya. Nah, terakhir itu pertanyaannya untuk Kak Rahel sebagai content creator dan mengirim opini publik. Ada juga yang komentar menarik banget nih yang mungkin bisa Kak Rahel bantu jawab. Di sini ada konten yang bertemakan digugatnya soal mobil SMK. Dia berkomentar dari Susianto Anto, yakin nih orang bakal pakai baju oranye. Menurut dari Kak Rahel sendiri, komentar netizen yang sangat panas dan negatifnya gimana sih Kak? Oke, saya bantu jawab ya. Karena kita adalah warga negara Indonesia, sebaiknya kita harus menunggu hasil proses hukum yang adil dan jelas. Termasuk soal proyek SMK ini ya, karena sempat jadi pro dan kontra. Kalau memang bersalah, biar hukum yang berbicara. Tapi kalau belum terbukti, kita harus cari terlebih dahulu buktinya. Wah, keren banget. Saya juga setuju banget soal komentar itu nih. Tapi masih ada satu lagi ya Kak ya. Komentar dari Esi.Warnasi. Sebenarnya komentar yang positif karena originnya positif banget. Bos aku saja yang asli Taiwan sekarang sudah jadi warga negara Indonesia, bangga pada Bapak Jokowi. Pembangunan infrastruktur sangat pesat katanya. Aku dengar itu semuanya juga ikut bangga. Kalau menurut dari Kak Rahel sendiri ada komentar yang sangat positif ini gimana sih Kak? Wah, luar biasa banget ya ceritanya ya. Sampai orang luar aja bisa lihat dari kampung betapa pesatnya pembangunan di Indonesia. Saya salut banget loh sama Pak Jokowi karena Pak Jokowi bisa bikin kita itu semua bangga. Semoga kedepannya Indonesia semakin maju dan jadi panutan dunia. Amin. Benar-benar buat bangga banget. Emang Bapak Jokowi ini berhasil buat kita bangga sama beliau. Terima kasih banyak ya Kak Rahel atas jawabannya. Kita kasih tepuk tangan untuk Kak Rahel dan semua narasumber. Terima kasih banyak untuk semua jawaban dan insight yang luar biasa dari para narasumber hari ini. Setiap pandangan yang disampaikan benar-benar memperkaya diskusi kita pada hari ini. Dan semoga dari obrolan ini sudah cukup banyak yang bisa dijadikan bekal. Sahabat pendengar, kita telah berbincang tentang jalan, bantuan, dan jaringan. Warisan Jokowi tak sesederhana daftar proyek. Ia juga tentang relasi, persepsi, dan imajinasi publik. Dari semua diskusi hari ini, tampak bahwa menakar warisan Bapak Jokowi adalah pekerjaan kolektif, akademik, publik, dan warga biasa semua punya suara. Kita juga sudah bahas mengenai infrastruktur, bansos, dan digitalisasi. Sekarang saya meminta refleksi singkat dari masing-masing narasumber kita hari ini nih. Kalau boleh disimpulkan, apa
apa warisan terbesar dari Bapak Joko Widodo dan PR apa yang harus dilanjutkan ke pemerintahan berikutnya. Kita mulai dari Kak Andi. Oke. Jika kita lihat dari seluruh kinerja Bapak Jokowi selama 2 dekade ini, mungkin warisan terbesarnya ialah berbagai macam infrastruktur gitu ya yang ada di mana-mana. Dan mungkin untuk PR-nya yaitu pemerataan manfaat ekonomi dan penguatan kelembagaan itu bisa dapat diteruskan. Jadi tidak berhenti pada saat nanti pergantian pemimpin. Lalu kalau dari Kak Rosa sendiri, gimana? Saya setuju. Jokowi berhasil membuat rakyat merasa negara hadir. Tapi kedepannya kita harus pastikan bahwa kehadiran negara itu adil dan kepada rakyat kecil, tidak hanya kepada investor besar. Setuju. Lalu kalau dari Kak Freya, dari ahli digital, Menurut saya sih ya warisan digitalnya berkaitan, tapi fondasinya masih sedikit goyah. Pemerintah selanjutnya harus investasi besar-besaran pada literasi digital dan pemerataan akses internet. nah yang terakhir itu dari suara netizen nih, gimana sih dari suara netizen ini? Dari suara netizen, Bapak Jokowi itu dihargai karena kerja kerjanya, tapi ekspektasi masyarakat juga semakin tinggi. Jadi untuk pemimpin selanjutnya disarankan untuk lebih baik lagi dan lebih siap lagi di depan negara. Wow, luar biasa banget ya refleksi kita hari ini yang benar-benar tajam dan beragam. Terima kasih buat Kak Andi, Kak Rosa, Kak Freya, dan Kak Rahel atas waktu dan kesempatannya untuk bisa hadir di talk show AF3R hari ini. Semoga diskusi ini bisa jadi bahan renungan buat kita, semua warga negara, dan juga jadi bahan pertimbangan untuk masa depan bangsa dan negara. Tidak hanya untuk bintang tamu hari ini, saya, Ririn Febrianti, mengingatkan untuk kalian yang mendengarkan talk show AF3R dengan topik yang sangat luar biasa pada hari ini. Jangan lupa ya, kritik boleh, tapi harus kritis dan berimbang. Sampai jumpa di episode talk show AF3R selanjutnya. Saya, Ririn Febrianti, pamit undur diri. Tetap dengar, tetap pikir, tetap peduli. See you the next video.